Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada guru kami. Para saudara, ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi interaksi manusia dengan lingkungan. Merupakan semester 1 kelas 0. Baik, kita langsung saja ke pengertian. Jadi pengertian interaksi manusia dengan lingkungan yaitu interaksi manusia dengan lingkungan, hubungan dua makhluk yang saling mempengaruhi antara aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ini mencakup lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai pihak yang beradaptasi terhadap lingkungan dan berbagai pihak yang mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kita sebagai manusia itu dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan cara itu membersihkan lingkungan, menanam pohon atau lain sebagainya. Oke, yang kedua itu jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama itu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam atau adaptif. Ini adalah bentuk interaksi di mana manusia berubah perilaku alam agar sesuai dengan kondisi atau fenomena alam. Contohnya itu petani menyesuaikan waktu tanam dengan datangnya musim hujan sesuai dengan yang kita ketahui walau misalkan kita punya kamu itu. Kalau misalkan kita mau tanam sesuatu pasti disesuaikan dengan cuaca juga. Yang kedua itu interaksi yang mendominasi alam atau modifikasi. Ini adalah bentuk interaksi di mana manusia mengubah kondisi alam untuk memenuhi kebutuhannya, seringkali menggunakan teknologi. Nah, ini juga kalau misalnya kita punya kampung itu kan, kalau misalnya kita mau tanam sesuatu itu pasti maksudnya memiliki kebutuhannya. Misalnya kita punya kebutuhan pokok itu berasal dari yang kita tanam dan yang kita panen ya. Oke, memanfaatkan sumber daya alam atau MDA secara besar-besaran seperti pertambangan mineral atau pengembangan hutan. Nah, yang kedua itu perubahan penggunaan lahan, misalnya mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan industri. Nah, ini juga pasti kita sering lihat kita punya kampung masing-masing dan juga di wilayahnya, maksudnya wilayah Kalimantan di sana itu yang mana satu. Dari di sini saya akan menjelaskan dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan dan mana dampak positif dari manusia, yaitu upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Pertama, konservasi lingkungan melakukan reboisasi, penghijauan dan penanaman pohon. Yang kedua, pengelolaan limbah industri atau rumah tangga sebelum dibuang, misalnya dengan instalasi pengelolaan air, limbah, terpal, pemanfaatan energi terbarukan menggunakan energi surya atau air sebagai pengganti energi fosil. Edukasi lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut yang kedua, dampak negatif atau eksploitasi dan kerusakan. Yang pertama itu pencemaran lingkungan. Nah, di sini yang berarti buangan limbah baik pada gas yang tidak diolah sungai atau udara menyebabkan populasi air dan udara. Nah, itu di sini sangat merusak karena ketika buangan limbah baik pada gas limbah sembarangan itu sangat merusak populasi air dan udara. Terus yang kedua itu kerusakan air dan ekosistem. Yang berarti di sini penebangan hutan liar
yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Terus yang ketiga, penangkapan ikan berlebihan, yang berarti selain menggunakan alat yang merusak seperti ikat harimau atau bom ikan yang mengganggu rantai makanan laut dan mengurangi populasi ikan. Itu di sini sangat rugi ketika nelayan menangkap ikan menggunakan ikat harimau juga bom, dan ini sangat mengaruh bagi nelayan. Terus yang keempat, perubahan iklim, yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri dan transportasi yang berkontribusi pada pemanasan global. Berikut saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik yang disebut interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Interaksi tidak hanya terbatas pada lingkungan alam, biotik atau genetik, tetapi juga melibatkan lingkungan buatan manusia. Yang pertama itu interaksi dengan lingkungan sosial. Hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang saling mengenali seperti kerjasama, komunikasi, atau konflik. Contohnya beberapa desa untuk menentukan jadwal berjalan. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan budaya. Hubungan dengan nilai norma dan tradisi, contohnya melestarikan kesenian tradisional atau upacara adat yang memiliki kaitan erat dengan alam, misalnya ritual menyebut hujan. Interaksi dengan lingkungan ekonomi. Hubungan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, contohnya aktivitas jual beli di pasar atau pengembangan pariwisata alam. Yang berikut kontekstual mengenai kontekstual tracing and learning atau CTL. Yang pertama, definisi CTL. Konsep belajar yang mengaitkan materi ajar dengan data siswa, mendorong mereka untuk menemukan hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, tujuan CTL, membuat pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Yang ketiga, filosofi. Belajar adalah proses konstruksi pengetahuan melalui segala disiplin. Yang berikutnya itu kaitan dengan CTL. CTL membuat isu lingkungan dan tingkatan lokal belajar yang bermakna atau yang pertama itu sebagai mereka mengukur fisik dan sosial. Siswa sebagai laboratorium masukkan di sini kan CTL itu atau berbasis kerja nyata. Jadi masuk di sini guru bisa mengajak siswa untuk melakukan kegiatan praktikum di luar kelas atau di lingkungan sekitar. Itu mendorong inklusi atau pendidikan. Siswa mendorong untuk melakukan pendidikan inklusi atau inklusi langsung. Ini bisa berupa mengerti masalah lingkungan di sekitar mereka, seperti mencari tahu